Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan nama saya Wina Bundaya. Kok ini saya langsung bacain PPT-nya atau perkenalan dulu kok? Ya, biasanya perkenalan dulu sebentar. Untuk presentasi maksimal 15 menit. Baik kok. Yang saya hormati dosen penguji Bapak Siono dan Ibu Intan Purnama. Eh, yang saya hormati dosen pembimbing saya Bapak Nicholas Renaldo SEMM. Baiklah, saya akan kok suara? Saya akan menyampaikan hasil skripsi saya dengan judul Pengaruh Komunikasi Interpersonal, Cyberloving, dan Kecerdasan Emosional terhadap Kinerja Karyawan dengan Gender sebagai Variabel Moderasi di PT Tiram Alam Sejahtera. Bab pertama ada pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Bab limanya kok nggak ada, Wina? Ap- Apa kok? Slide sebelumnya harusnya ada bab 5 kan? Ya, lupa direvisi kok. Nanti saya revisi lagi. Gimana cara revisinya? Kan filenya nggak bisa terbuka di tempat laptop yang ini. Eh, Nanti saya tambahin lagi kok, saya edit lagi yang dari PPT-nya. Ya, silakan lanjut. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Di sini ada tabel tentang rekapitulasi kinerja karyawan di PT Tiram Alam Sejahtera dari Januari 2020 sampai dengan 2022. Di sini terdapat adanya penurunan kinerja dari tahun 2020 yang mana karyawan yang memperoleh nilai A yang awalnya 65,7% menjadi 52,3%. Kemudian mengalami penurunan kembali di 30, menjadi 36,6%. Sementara karyawan yang memperoleh nilai B itu malah meningkat dari 34,2 menjadi 47,6. Kemudian meningkat kembali menjadi 7%. Namun di tahun 2022 mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021 tidak ada karyawan yang memperoleh nilai C, namun di tahun 2022 sebanyak 56,9%. Kemudian ada research gap, variabel interpersonal, ada yang mengatakan bahwa berpengaruh positif terhadap kinerja, ada juga yang mengatakan bahwa tidak berpengaruh terhadap kinerja. Kemudian variabel cyber loving juga sama, ada yang mengatakan berpengaruh terhadap kinerja dan ada juga yang mengatakan tidak berpengaruh terhadap kinerja. Kemudian ada variabel kecerdasan emosional juga sama, ada yang mengatakan positif dan berpengaruh terhadap kinerja, ada juga yang mengatakan tidak berpengaruh terhadap kinerja. Kemudian variabel gender juga sama, ada yang mengatakan positif dan ada yang mengatakan tidak berpengaruh. Motivasi penelitian ini yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel moderasi, di mana penulis menduga bahwa dengan adanya variabel gender sebagai variabel moderasi, maka para spekulan tidak akan membedakan antara laki-laki dan perempuan, sehingga diharapkan gender dapat memperkuat pengaruh variabel lain terhadap kinerja. Kemudian ada manfaat praktis, teoritis, dan kontribusi. Kemudian ada kerangka pemikiran dan hipotesis, di mana untuk mengetahui apakah H1, H2, H3 berpengaruh terhadap kinerja, dan untuk mengetahui apakah variabel gender memperkuat ataukah memperlemah
variabel komunikasi interpersonal, cyber loving, kecerdasan emosional terhadap kinerja. Metode penelitian, tempat dan waktu penelitian di Janang Tua Ujung di PT Tiram Alam Sejahtera dari Agustus 2023 sampai 2024. Populasi dan sampel yaitu seluruh karyawan di PT Tiram Alam Sejahtera yang berjumlah 53 orang. Jenis dan sumber data, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder yang bersifat kuantitatif. Variabel penelitiannya itu ada variabel dependen yaitu kinerja karyawan, variabel independen komunikasi interpersonal, cyber loving dan kecerdasan emosional dan variabel moderasi yaitu gender. Hasil penelitian dan pembahasan di mana di sini ada tabel yang menyatakan jumlah dan persentase responden berdasarkan usia, berdasarkan lama bekerja, berdasarkan jenis kelamin, status pernikahan dan pendidikan terakhir. Uji validitas dan reliabilitas, di mana variabel kinerja seluruhnya dikatakan valid dan reliabilitas, sehingga dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Variabel komunikasi interpersonal juga sama, eh, datanya valid dan reliabilitas, sehingga bisa Ah, digunakan Wina. untuk penelitian Ya, selanjutnya. Baik ya, kok. Wina. Ya, kalau gini kita langsung aja bilang bahwa semua variabel menunjukkan hasil pengujiannya, validitas dan reliabilitasnya semuanya terpenuhi. Oh, baik kok. Silakan lanjut. Baik kok. Kemudian uji multikolonialitas dari tabel di sini menyatakan bahwa tidak terjadi tidak ada terjadinya multikolonialitas di mana nilai toleransinya terpenuhi yaitu di atas 0,10. Selanjutnya hasil uji koefisien determinasi di mana nilai edges R square-nya memenuhi yaitu dengan moderasi sebesar 2,233 dan tanpa moderasi 2,20. Um, Uji parsial di mana nilai T-nya sudah memenuhi eh, nilai T tabel. Uji ANOVA-nya juga sama, di mana nilai F-nya itu 2,566. Kesimpulannya, di mana seluruh variabel ada yang berpengaruh secara parsial dan ada juga yang tidak berpengaruh. Kemudian gender ada yang mampu memoderasi komunikasi variabel, ada juga yang tidak mampu memoderasi variabel lainnya. Metode analisis data itu ada statistik deskripsi, uji asumsi klasik, analisis regresi dengan moderasi, uji koefisien determinasi, dan uji statistik T. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi ini. Terima kasih. Wina, sepertinya agak sedikit aneh susunan slide-nya ya. Iya kok, ini yang saya kirim pertama belum saya perbarui. Kemarin udah saya perbarui kok. Hmm, Ya lupa saya kirim sama koko yang barunya saya kirim lagi aku. Soalnya nilai kinerjanya juga bukan itu lagi. jadi besok bisa dipastikan kalau laptopnya bisa untuk buka PPT. Jangan pula Kalau bermasalah nggak bisa, besok. ya kalau misalnya nggak bisa, saya mungkin nggak bawa yang ini kok besok.
Oke, kita coba tanya jawab dulu ya. Baiklah. Mana yang hasilnya memoderasi ya? Apa kok kurang jelas kok? Mana hasil yang memoderasi? Boleh ulang sekali lagi kok, soalnya double suaranya. Mana variabel yang hasilnya memoderasi? Variabel yang hasilnya. Di variabel cyberloving kok. Variabel Wina cyberloving. maunya di uji hipotesis itu jangan pakai simbol X1, X2, X3 ya. Tapi pakai nama variabelnya. Jadi kita lebih gampang identifikasi. Oh, berarti yang X1, X2, X3-nya dihapus saja kok. Bukan dihapus, tapi diganti. Oh, baik, baiklah. Diganti dengan nama variabel ya. Atau singkatan variabel pun nggak apa-apa. Baiklah. Tadi. Tadi cyber loving ya, sama itu yang memoderasi ya. Ya, kecerdasan emosional juga apa? X1 sama X3 ya. Mm-mm. X2 sama X3. Tunggu, X1 enggak. X1 signya 0,046 loh. Atas, atasnya lagi. Lagi. Itu. Kan X1 gennya 0,046 signya. Iya, kok. Ya, X1-nya apa itu? Lebih besar. Sorry, Pak. Berarti seluruh variabel berhasil memoderasi. Enggak, bukan. Berarti Bukan. X1 di yang gender memoderasi pengaruh X1 terhadap Y, terhadap kinerja karyawan. apa? Gender memoderasi pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan. Itu dia cara bacanya yang moderasi. Baik, Bisa kok. dipahami? Bisa, kok. Urutan slide-nya juga salah. Harusnya uji F duluan baru uji T ya. Baik, kok. Nanti saya ubah lagi. Dari semua variabel ini mana yang paling berpengaruh besar? Hmm. X1 kok. Jangan dibiasakan pakai istilah X1, X2 ya. Sebut nama variabel langsung. Maaf, kok. Komunikasi interpersonal. Dari mana taunya? Karena nilainya nggak ada minusnya kok. Kalau misalkan variabel cyberloving masih ada minusnya di minus 846 sama variabel kecerdasan emosional juga minus 1,187. Sedangkan variabel komunikasi interpersonal cuma positif nilainya 1,072. Enggak, bukan dari situ lihatnya. Kalau mau tahu mana yang paling besar pengaruh,
positif negatifnya diabaikan. Karena positif negatif itu hanya menunjukkan arah. Jadi mau taunya tuh lihat dari nilai T hitung. T hitung yang paling besar. Abaikan positif negatifnya ya. Baik, Prof. Bisa berikan alasan kenapa kecerdasan emosional, sorry, bisa berikan alasan kenapa komunikasi interpersonal yang berpengaruh paling kuat terhadap kinerja karyawan. Karena dalam suatu perusahaan, komunikasi itu adalah hal utama untuk membangun kerjasama dalam sebuah organisasi atau tim. Oke, ini sudah mau habis pula Zoom-nya nih karena tadi agak lama ya. Ini saya close dulu, Baik, terus Prof. saya akan kirimkan pertanyaan ke Wina. Sekitar beberapa menit kemudian baru kita aktif Zoom lagi ya, karena ini nggak bisa langsung mulai langsung ya. Baik, Prof.